Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Marlina. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul analisis perubahan pola konsumsi dengan adanya e-commerce dari mata kuliah mikroekonomi yang diampu oleh Ibu Anissa. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, saya ingin mengulik sedikit tentang apa itu mikroekonomi. Mikroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi individu, rumah tangga, dan juga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Ada beberapa hal yang menarik tentang mikroekonomi. Yang pertama, fokus pada perilaku individu. Mikroekonomi mempelajari bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan tentang produksi, konsumsi, dan juga investasi. Yang kedua, teori permintaan dan penawaran. Mikroekonomi menggunakan teori permintaan dan penawaran untuk menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas barang dan jasa yang ditentukan dalam pasar. Yang ketiga, ada elastisitas. Mikroekonomi mempelajari tentang elastisitas permintaan dan penawaran yang mengukur seberapa besar perubahan permintaan atau penawaran akibat perubahan harga atau faktor lainnya. Yang keempat, struktur pasar. Mikroekonomi mempelajari tentang berbagai struktur pasar seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli yang mempengaruhi perilaku perusahaan dan harga barang dan jasa. Yang kelima, analisis biaya dan manfaat. Mikroekonomi menggunakan analisis biaya dan manfaat untuk menentukan keputusan yang optimal dalam produksi dan konsumsi. Yang terakhir, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mikroekonomi dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti membuat keputusan tentang investasi, memilih produk yang akan dibeli, dan menentukan harga barang dan jasa. Dengan memahami mikroekonomi, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang alokasi sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang analisis perubahan pola konsumsi dengan adanya e-commerce. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh tentang presentasi tersebut, ada beberapa hal menarik tentang analisis pola konsumsi dengan adanya e-commerce ini, yaitu bagaimana teknologi digital telah mengubah perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. E-commerce memungkinkan konsumen untuk berbelanja secara online dan mengakses produk dari seluruh dunia sehingga meningkatkan pilihan dan fleksibilitas. Ada pun beberapa hal pola konsumsi yang signifikan, antara lain yaitu pergeseran dari toko fisik ke platform online. Konsumen semakin lebih memilih berbelanja online karena kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan. Yang kedua, peningkatan permintaan produk digital. Produk digital seperti e-book, musik digital, dan layanan streaming semakin populer di kalangan konsumen. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Konsumen menjadi lebih selektif dan memanfaatkan teknologi untuk membandingkan harga, membaca review, dan mencari penawaran terbaik. Yang terakhir, pengaruh media sosial. Media sosial memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, dengan banyak konsumen yang menggunakan platform seperti Instagram, Facebook untuk menentukan produk baru dan berinteraksi dengan mereka. Dengan demikian, e-commerce telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi masyarakat yang memungkinkan konsumen untuk memilih pengalaman berbelanja yang lebih profesional dan fleksibilitas. Adapun tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana e-commerce mempengaruhi perilaku dan pola konsumsi masyarakat, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong perubahan pola konsumsi, melihat dampaknya terhadap perilaku ekonomi terutama UMKM dan konsumen. Latar belakang dari analisis ini adalah perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan mengonsumsi barang atau jasa. E-commerce atau
Perdagangan elektronik memungkinkan konsumen membeli produk secara online tanpa batas ruang dan waktu. Fenomena ini menciptakan shifting behavior dari konsumsi konvensional ke konsumsi digital. Isu tentang analisis perubahan pola konsumsi dengan adanya e-commerce. Contoh yang pertama adalah perubahan perilaku konsumen. Konsumen semakin mudah terdorong berbelanja secara impulsif karena promosi digital atau flash sale, gratis ongkir, dan cashback. Dampak dari pola konsumsi menjadi lebih konsumtif dan cenderung tidak rasional. Dalam teori mikroekonomi, hal ini menunjukkan pergeseran dari rational choice ke emotional spending. Yang kedua, ketergantungan pada platform dan teknologi. Konsumen dan produsen menjadi sangat bergantung pada sistem digital seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan lain-lain. Jika terjadi gangguan sistem atau perubahan kebijakan ekonomi, digital bisa terguncang. Ketergantungan ini menimbulkan resiko monopoli digital dan kurangnya ekonomi lokal. Relevansi analisis perubahan pola konsumsi dengan e-commerce dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah mempengaruhi cara masyarakat berbelanja. Dulu, masyarakat harus pergi ke pasar atau toko untuk membeli kebutuhan. Tapi sekarang, cukup menggunakan smartphone dan aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, atau Lazada. Semua barang bisa dipesan dari rumah. Contoh yang kedua yaitu mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga. Dulu, pengeluaran rumah tangga hanya untuk kebutuhan pokok saja. Tapi sekarang, pengeluaran rumah tangga tidak hanya kebutuhan pokok, tapi juga untuk kuota internet, langganan e-wallet, dan belanja online. Data terkini perubahan pola konsumsi dengan adanya e-commerce. Yang pertama, nilai pasar e-commerce Indonesia mencapai 487,01 triliun pada 2004, yaitu naik sekitar 73% menurut data Bank Indonesia. Yang kedua, hingga Juli 2025, transaksi e-commerce tercatat mencapai 44,4 triliun dan naik 6,41%. Survei Jakpart mencatat 95% responden melakukan pembelian online paruh pertama pada 2005, namun rata-rata pengeluaran bulanan turun ke Rp70.516 dari Rp543.250 tahun sebelumnya. Adapun landasan teori, yaitu konsep mikroekonomi yang relevan dengan analisis perubahan pola konsumsi akibat e-commerce. Yang pertama ada teori permintaan atau demand theory. Yang kedua ada teori utilitas atau utility theory. Yang ketiga ada teori konsep rasionalitas konsumen. Yang keempat ada elastisitas harga dan pendapatan. Yang kelima ada biaya transaksi atau transaction cost. Teori perilaku ekonomi yang mendasari perubahan pola konsumsi akibat e-commerce. Yang pertama ada teori perilaku konsumen. Konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan dengan pendapatan terbatas berdasarkan preferensi harga barang dan pendapatan. Sebagai contoh, sebelum adanya e-commerce, pilihan konsumsi terbatas, barang lebih mahal dan akses yang terbatas. Tapi setelah adanya e-commerce, harga relatif turun dan variasi barang juga meningkat. Contoh yang kedua yaitu teori permintaan. Jika harga suatu barang turun, jumlah yang diminta pasti meningkat. Dalam e-commerce, karena kemudahan membandingkan harga, permintaan konsumen menjadi lebih elastis, sehingga kurva permintaan menjadi lebih datar. Artinya, sedikit perubahan harga bisa menimbulkan perubahan besar pada jumlah permintaan. Solusi dan rekomendasi terhadap perubahan pola konsumsi akibat e-commerce.
Contoh masalah yang pertama yaitu banyak konsumen berperilaku konsumsif karena mudah tergoda promosi digital seperti adanya flash sale, gratis ongkir, dan cashback. Solusinya yaitu mengadakan edukasi literasi keuangan digital di sekolah, kampus, dan masyarakat. Contoh masalah yang pertama yaitu banyak konsumen berperilaku konsumsif karena mudah tergoda promosi digital seperti adanya flash sale, gratis ongkir, dan juga cashback. Solusinya yaitu mengadakan edukasi literasi keuangan digital di sekolah, kampus, dan masyarakat umum. Mengajak masyarakat memahami konsep, kebutuhan, atau keinginan sebelum berbelanja online. Pemerintah dan platform e-commerce bisa menyediakan fitur edukatif seperti pengingat pengeluaran atau budget limit. Tujuannya agar konsumen lebih rasional dan bijak dalam berbelanja online. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Pada analisis ini, perubahan pola konsumsi akibat e-commerce sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari karena mengubah cara kita berbelanja, bekerja, dan mengelola keuangan, mendorong efisiensi dan juga kemudahan, tetapi juga menuntut tanggung jawab dan literasi digital dan menjadi cermin dari transformasi sosial ekonomi masyarakat menuju era digital. Baiklah teman-teman, selesai sudah presentasi yang harus saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.